Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, yaitu tentang kisah karomah Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu an dan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karomah yang pertama Sayyidina Husain adalah Al-Imam Asy-Syalib'i mengatakan bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah mengatakan orang-orang yang terlibat atas terbunuhnya Sayyidina Husain, mereka akan mendapatkan siksa di dunia. Ada kalanya mereka terbunuh, ada kalanya mereka buta, ada kalanya mereka wajahnya hitam sekali, dan ada kalanya mereka yang mempunyai kekuasaan ataupun jabatan itu akan hilang dalam waktu yang singkat. Di antara yang mengalaminya adalah Abdullah bin Husain. Tatkala waktu itu ketika Sayyidina Husain berperang, mereka mencegah Sayyidina Husain untuk mengambil air. Pada waktu itu juga Abdullah bin Husain memanggil, "Ya Husain, tidakkah kamu melihat pada air seolah-olah air itu berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan air tersebut walaupun setetes, sehingga kamu mati kehausan." Seketika itu pula Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, matikanlah dia dalam keadaan haus." Dan itu pun terjadi kepada Abdullah bin Husain. Dia mati dalam keadaan kehausan. Karomah Sayyidina Husain yang kedua adalah tatkala Sayyidina Husain hendak meminum air dan berdoa, tiba-tiba ada seseorang yang memanah sehingga panah tersebut mengenai langit-langit mulut Sayyidina Husain, sehingga Sayyidina Husain tidak bisa meminum air. Lalu kemudian Sayyidina Husain berdoa, "Ya Allah, matikanlah dia dalam keadaan kehausan." Maka hal tersebut pun terjadi pada orang itu. Dia merasakan sangat panas di perutnya dan merasakan kedinginan di punggungnya. Dan di antara dan orang itu membawa es dan kipas agar supaya perutnya merasa dingin, dan orang tersebut juga menaruh sebuah tungku agar supaya punggungnya terasa hangat. Lalu kemudian orang itu berkata, "Berilah aku air, berilah aku air." Lalu dia diberi air yang banyak. Air tersebut
di antaranya merupakan arak, air putih, dan susu, yang mana banyaknya air tersebut seandainya diminum oleh 5 orang itu sangat cukup. Namun air itu diminum dia sendiri. Namun lagi-lagi dia tetap mengatakan, berilah aku air, berilah aku air, aku sangat dilanda kehausan. Maka diberilah air seperti yang pertama tadi, sehingga perut sang pemanah tadi membesar seperti perutnya unta. Karomah yang ketiga Sayyidina Husain adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Asy'ali. Beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang yang hadir dalam pembunuhan Sayyidina Husain, namun orang tersebut menjadi buta. Orang itu ditanya tentang apa penyebab sehingga dia menjadi buta. Lalu dia menjawab, sesungguhnya pada saat pembunuhan Sayyidina Husain, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, dan Rasulullah memegang sebuah pedang, dan di depannya ada tikar yang terbuat dari kulit. Dan Rasulullah melihat 10 orang yang telah membunuh Sayyidina Husain disembelih. Lalu kemudian Rasulullah memasangkan celak yang terbuat dari darah Sayyidina Husain yang mengalir, sehingga orang tersebut menjadi buta. Karomah Sayyidina Husain yang keempat adalah tatkala seseorang yang membawa kepala Sayyidina Husain dengan menggunakan tali pelana kudanya, beberapa hari kemudian wajahnya semakin berwarna hitam sampai lebih hitam dari warna aspal. Lalu kemudian ada seseorang yang melihatnya kemudian bertanya, engkau adalah orang Arab yang wajahnya paling hitam. Lalu orang itu bercerita tentang penyebab wajahnya yang semakin hitam. Beberapa hari kemarin ada 2 orang yang mendatangi saya. Mereka memegang lengan kanan dan lengan kiri saya, dan saya dibawa ke sebuah tempat di mana tempat itu terdapat api yang menyala. Dari situlah wajah saya mulai berwarna hitam dan terus-menerus semakin hitam. Dan pada akhirnya orang itu mati dalam keadaan yang mengenaskan. Itulah saudara-saudara sejarah kisah karomah Sayyidina Husain. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.